Kita mau cedok-cedok. Lihat dong, mantap sekali. Kasih kuahnya pakai ricanya. Lihat sahabatku. Tuh ya. Mari kita makan. Oh my God. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak rica-rica B2. B2-nya bukan, tapi bebek. Dia meroncot ininya, jerawannya. Gimana cara memasaknya? Ayo kita belajar sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya punya orang Manado. Bahan-bahannya di sini ada 1 ekor bebek ukuran besar. Ini bebek hibrida. Untuk marinasi di sini ada 3 buah lemon cuy dan 10 gram garam. Bumbu-bumbu yang lain 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 10 buah cabai keriting merah, 20 buah cabai rawit merah. Kita tambahkan juga 5 batang serai, 10 gram jahe, 10 gram kunyit, 5 butir kemiri sangrai, dan 25 gram lengkuas. 1 lembar daun kunyit, 2 batang daun bawang, 2 lembar daun pandan, dan 5 lembar daun jeruk. Untuk penyedapnya ada 5 gram garam dan 15 gram kaldu rasa ayam. Pakaiin juga sedikit lada bubuk dan daun kemangi secukupnya. Sebelum kita memasak bebeknya, baiknya kita tors dulu. Jadi ceritanya bebek ini sebetulnya sudah ditors ya di pasar. Tapi ini masih banyak bulu-bulu halus. Baiknya aku tors sekali lagi. Selanjutnya bebeknya ini akan kita cuci. Jadi ceritanya bebek ini udah dibakar sih di pasar. Hanya saja masih banyak juga bulu-bulunya. Jadi ciri-ciri yang masih ada bulu ya, ketika dibakar dia ada tompel-tompel hitam ini. Nah ini masih ada bekas bulu nih. Tuh ya, seperti ini nih bulu nih sahabatku. Harus kita cabut bulunya. Biasanya aku beli nggak mau dibakar dulu. Beli yang sudah disembelih tapi tidak dibakar di pasar. Karena lebih baik setelah bersih bulunya baru dibakar. Kalau bulunya masih banyak udah dibakar percuma sebenarnya, dia kan nggak kecabut. Hanya putus doang gitu ya. Jadi bikin kita ribet ujung-ujungnya. Jadi kalau masak bebek yang terpenting bulunya harus bersih banget. Aku paling nggak bisa makan bebek yang bulunya tuh udah bulu gitu. Kayaknya susah nelannya. Jadi pastikan semua bulunya kecabut sampai bersih banget ya. Sudah bersih, sudah kita bilas. Karena ini mau masak rica-rica, bebeknya ini akan aku potong agak kecil. Tapi sebelum aku potong-potong, ada beberapa hal yang harus aku kasih tahu. Kalau aku bersihkan ayam atau bebek, kelenjar pada lehernya ini aku buang. Mau ayam, mau bebek, aku copotin gitu ya. Tuh, ini banyak banget kelenjar-kelenjar kayak gini nih. Ini baiknya dibuang nih sahabatku. Kita belah bebeknya. Ada hal yang penting lagi. Di sini nih banyak banget warna-warna coklat kayak gini nih ya. Ini paru ya. Kayak gini nih. Ini wajib dibuang juga. Karena ininya bau banget.
sampai ke bagian sini. Ini wajib dibuang. Dan tunggirnya ini wajib banget dibuang. Walaupun banyak dagingnya, ini bau banget. Ini nggak ada dagingnya, kita buang aja. Sahabatku, ada yang doyan kaki bebek? Aku enggak deh. Bagi yang doyan boleh diikut sertakan ya. Masih banyak bulunya. Kita buang aja bagian ini. Jadi walaupun kadang-kadang kita udah teliti, masih ada bagian yang belum terbakar. Jadi yang ada bulu aku buang aja. Ada hati bebek, jantung bebek, dan amplak bebek. Ini udah dibersihkan bagian dalamnya dan lemak-lemak di luar pun sudah tidak ada. Kita cuci dulu talenannya supaya nggak bikin kotor kemana-mana. Ini talenan kayu aku awet banget sahabatku. Udah lumayan lama nih. Jadi aku punya tips kalau mau pakai talenan kayu seperti ini. Wajib dicuci dan dikeringkan setelah digunakan ya. Supaya dia nggak tumbuh jamur dan nggak rusak. Setiap kali digunakan wajib dicuci bersih supaya tidak jadi sarang bakteri. Selanjutnya kita mau marinasi bebeknya pakai jeruk songkit. Mau pakai jeruk nipis juga boleh. Karena aku punya jeruk songkit, aku pakai songkit aja. Kalau kata orang Manado, ini namanya lemong cuy. Kita gunakan airnya aja ya, bijinya jangan ikutan. Jadi setiap kali aku marinasi bebek, marinasi ikan, marinasi ayam, biji jeruknya tidak boleh ikutan. Kita pakaiin garam sekitar 10 gram. Lalu kita marinasi, diaduk rata. Sudah teraduk rata, kita sisihkan dulu. Cabenya akan kita haluskan. Untuk cabai rawitnya kita haluskan sebagian, sebagiannya lagi dibiarkan utuh. Bawang putih kita haluskan juga, bawang merah juga. Kita juga gunakan serai. Serainya ini kita iris dulu kecil-kecil supaya choppernya gampang bekerja. Ini serainya kecil-kecil, aku pakai 5 batang. Kalau yang gede 3 batang juga cukup ya. Pakai jahe sekitar 10 gram. Pakai lengkuas. Ini aku gunakan lengkuasnya sekitar 30 gram. Kita masukkan aja semuanya ke dalam chopper. Sudah halus. Untuk kunyitnya aku tumbuk aja. Dan aku punya tips, kalau tumbuk kunyit barengin pakai kemiri. Jadi kalau tumbuk kunyit pakai kemiri, dia kayak ngiket banget gitu. Nggak mental-mental. Si kemirinya ini kan kayak lilin gitu ya. Nah, jadi dia bikin kunyitnya tuh nempel banget. Sudah halus. Tuh lihat, dia nempel banget ya. Jadi kalau aku pakai chopper atau blender yang bahannya tuh bukan kaca, bukan gelas, kunyitnya ini nggak aku blender supaya blendernya tuh nggak kelunturan kunyit.
Makanya aku tumbuk aja. Selain itu, kalau ditumbuk gini, kunyitnya lebih halus. Jadi nggak kekunyah bongkahan kunyit gitu. Selain bumbu yang dihaluskan, kita juga gunakan daun kunyit. Ini daun kunyitnya mau aku potong aja supaya bisa dijadiin bumbu halus gitu. Karena kalau kebuang juga sayang-sayang, ini kan harum. Tapi kalau kalian nggak mau ini dipotong kecil-kecil gini, mau 1 lembar utuh juga nggak apa-apa sih ya. Kemudian cabai rawitnya ini juga akan aku potong-potong, aku belah 2. Supaya dia nggak jadi penggembira aja gitu. Soalnya kadang-kadang kalau cabai rawit ini ditaruh utuh, ujung-ujungnya tuh disisiin gitu, nggak dimakan. Karena bumbunya tuh kan udah cukup pekat ya, cukup pedes gitu. Nah, kalau udah diginiin, selain nanti tampilannya cakep, dia juga berguna, ada rasa pedasnya. Selain daun kunyit, kita juga masukkan daun pandan. Nah, kalau daun pandan jangan dipotong kecil-kecil ya, potong yang panjang-panjang, supaya nggak kekunyah. Pakaiin daun bawang. Daun bawangnya kita potong, ini sekitar 4 mili gitu ya, jangan terlalu halus juga. Kalau terlalu halus dia hilang nanti, nggak kelihatan. Daun jeruknya kita buang tulang tengahnya. Kita juga tambahkan daun kemangi. Jadi kalau masak rica-rica wajib banget ya pakai daun kemangi. Dan buat sahabatku orang Manado, kalau bumbunya ada yang kurang tepat, nanti kasih komentar ya. Jangan diomelin. Aku kan takut kalau diomelin ya kan. Nanti ada yang komen gini, aku orang Manado asli, mana ada masak rica-rica kayak begitu. Kan jadi takut kita ya. Kan saya Manado bukan, Cina bukan. Mana dong? Ya kan? Nah, kita petik-petik lah daun kemangi yang banyak. Sebelum dimasak, daging bebeknya ini akan aku saute sebentar di ongseng untuk mengeluarkan air dan lemaknya. Jadi ini nggak dikasih minyak ya sahabatku. Karena kulit bebek ini kan banyak banget lemaknya. Nanti dia akan keluar air, setelah itu dia akan kayak keluar minyak gitu. Nah, airnya ini harus kita buang. Supaya aroma bebeknya tuh nggak yang kuat gitu. Dia akan keluar air, nanti airnya jangan diambil ya. Airnya ini harus dibuang ya sahabatku, supaya nggak bau. Nah, dia sudah keluar minyak seperti ini. Jadi air baunya tuh udah hilang gitu ya. Kita angkat lagi minyaknya. Lihat, ini air dan minyak banyak banget. Jadi nggak usah digoreng daging bebeknya. Cukup diginiin aja. Ini aromanya enak banget, harum banget. Jadi kalau aku masak bebek, wajib ya proses satu ini. Supaya nanti matangnya nggak bau. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau panaskan minyak. Minyaknya sedikit aja. Kunyit dan kemiri kita masukkan. Daun jeruk, daun pandan, cabai yang dibelah. Kita masukin aja supaya dia keluar aromanya. Beberapa orang suka masukin cabai yang utuh itu di tahap terakhir. Tapi aku pengen cabainya ini maksimal banget. Jadi aku tumis aja. Daun kunyitnya juga aku tumis aja. Ini langsung tercium aromanya, harum banget. Bumbunya udah mateng banget.
dia sudah split minyak. Kita masukkan daging bebek yang sudah kita keringkan. Kok keringkan? Sudah kita gongseng tadi. Jadi ini dia keluar minyak, keluar air. Nah, nanti pas mateng dia udah nggak banyak minyak gitu ya. Caranya kayak gitu. Jangan pakai seduh, jangan pakai rebus. Karena banyak banget air yang bau dan banyak lemaknya. Kita masukkan air sekitar 1 liter. Ini akan kita masak dengan api sedang. Tambahkan garam. Kasih kaldu rasa ayam. Lada bubuk. Kita aduk rata. Ini akan kita masak dengan api kecil sampai airnya menyusut. Sudah hampir setengah jam kita mengungkepnya. Aromanya sedap sekali. Sekarang kita mau masukkan daun bawang dan daun kemangi. Ini mah sodap kalau kata orang Manado. Tuh. Ini mah nggak sabaran pengen makannya ya rasanya. Kita matikan kompor dan ini akan kita angkat. Kita mau angkat. Lihat, warnanya cantik sekali. Ada ampaknya gede banget. Wow, sedap sekali ini. Sahabatku, rica-rica B2-nya so matang. Ini harum sekali. Aku bukan Manado, nggak bisa. Jadi Cina logatnya. Kita langsung coba aja yuk, aku lapar. Kita mau cedok-cedok. Lihat dong, mantap sekali. Kasih kuahnya, pakai ricanya. Potongan besar lagi. Wih, kuahnya cakep banget. Lihat sahabatku. Tuh ya. Jadi dia nggak yang empuk banget, masih ada kenyal-kenyalnya. Aku suka kalau bebek tuh kayak gini ya. Kalau terlalu emoy-emoy, inyoy-inyoy, aku kurang suka. Jadi kayak gini nih dia masih ada perlawanannya. Tapi nggak alot lagi gitu ya. Seperti ini, mari kita makan. Oh my god, enak banget. Jadi ini pedasnya tuh yang dor gitu. Jadi dia rasa asin gurihnya tuh dapet banget. Aroma perengus bebek itu sama sekali nggak kecium. Jadi penting banget sebelum dimasak disaute dulu. Ya, jangan langsung cemplungin karena bakal bau. Dan jangan direbus, jangan di-blanch gitu ya. Jangan diseduh. Karena bebek itu dia mengeluarkan minyak dan aroma yang kuat sekali. Makanya disaute itu adalah cara mengeluarkan liquid dan lemaknya supaya nanti pas dimasak kayak gini dia nggak ada minyak yang bergelimang gitu ya. Apa minyak bergelimang? Kalau bergelimang harta iya ya. Kamu wajib masak. Bye.